Oke, saya ulangi ya. Tadi kalau di dalam gereja ada namanya sacramental church, ya, atau ini adalah a sacramental church. Sacramental church berarti kita ikut di dalam misteri atau karya Roh Kudus sebagai langkah antisipasi, dikatakan di sini, langkah antisipasi terhadap kerajaan dan keselamatan atas seluruh ciptaan yang akan datang. Ya, nah bagaimana kita bisa berpartisipasi? Yaitu ikut di dalam satu liturgical cycle yang dibuat oleh gereja supaya umat itu atau kita itu terus berpartisipasi atau berdoa tanpa henti itu, ya, sebagai satu langkah antisipasi. Jadi unceasing prayer, satu instrument of giving thanks, ya. Lalu satu faithful participate in the mystery of sharing the body and blood of Christ, ya. Nah, salah satunya misalnya kan di sini ada otros, ya, atau matins. Matins itu mengajak kita untuk dikatakan di sini melihat the power and the glory of God. Ya, dalam Mazmur 62. Ya, nah, kalau di dalam Vesper kita mengantisipasi the fulfillment of the prophecy, ya, pemenuhan nubuat tentang Kristus dan juga kedatangan Kristus. Oke, sehingga di dalam Vesper itu kita memproklamasikan, ya, bahwa Lord I have cried, aku berseru, dan apostika gitu. Nah, ini satu antisipasi. Jadi ibadah Vesper itu adalah satu antisipasi kita mengharapkan kedatangan juru selamat di senja. Ya. Jadi selama malam jiwa kita berjaga-jaga mengisi pelita hati kita dengan minyak doa. Jadi doa itu seperti minyak, kemudian hati kita itu seperti pelita yang terus diberi minyak dalam bentuk doa. Nah, sampai apa? Sampai terang, sampai pagi atau subuh. Ya. Nah, sebagai the church as a sacramental atau gereja sebagai sacramental itu tadi saya katakan kita tidak ya, walaupun kita misalnya pribadi kita malas ya, tapi gereja itu terus ada untuk menyongsong the kingdom of the salvation itu. Ya, nah sekarang tinggal kita nih mau berpartisipasi di dalamnya atau enggak. Tapi gereja itu sendiri itu terus apa? Ada di dalam liturgical cycle. Ya, liturgical cycle ini yang membuat setiap orang, setiap umat itu terus terus berdoa tanpa henti, menjadi instrumen pengucapan syukur kepada Allah dan berpartisipasi dalam misteri tubuh dan darah Kristus. Ya, sebagai antisipasi kerajaan yang akan datang tadi. Nah, waktu kita melakukan ini sebetulnya unceasing prayer, giving thanks dan sebagainya, ya kita melakukan ini namanya otros, vesper, komplain, midnight prayer, dan puncaknya divine liturgy ini. Nah, ini yang kita mau lihat ya, seperti apa matins, divine liturgy, vesper dan sebagainya. Tapi saya jelaskan di sini sekilas tentang vesper dan matins ya. Nah, kalau vesper itu satu antisipasi mengharapkan kedatangan juru selamat. Ya, gitu. Nah, kayak kita melakukan vesper kita mengharapkan kedatangan Kristus yang kali kedua. Oke. Yang pertama sudah terpenuhi.
Nah, jadi ada nanti yang keduanya. Ya. Nah, kemudian di dalam Vesper itu juga menceritakan bagaimana Allah itu menciptakan kita. Makanya nanti ada baca Mazmur 104 ya tentang penciptaan kayak gitu. Oke. Nah, nanti kita bahas tentang Vesper ya. Ini sekarang matiin dulu. Nah, Vesper itu atau doa pada senja itu mengisi jiwa kita sampai morning watch ya, pagi senja. Kemudian kita bisa lihat pagi senja itu kalau kita lihat di dalam cerita Alkitab itu kan ada perempuan yang pagi buta pergi ke kuburan menyongsong atau mau meminyaki tubuh Yesus. Right? Ya. Nah, Maria dan Maria Magdalena dan teman-temannya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini pada malam hari dikatakan it is night dan kita tertidur, ini adalah gambaran kematian kita. Is the image of death. Ya, jadi malam hari kan kita tidur. Ini disebut sebagai apa? The image of death. Nah, sama seperti Kristus yang dikubur pada malam hari. Ya. Nah, kemudian pada besok paginya itu para perempuan itu datang di kuburan dan menjumpai apa? Kuburan yang kosong. Nah, sama seperti hidup kita, pada malam hari kita tidur di gambaran kematian kita, ya. Tetapi sebetulnya roh kita terus berdoa, tubuh kita istirahat. Nah, sama seperti orang yang telah mati, tubuhnya di dalam liang kubur, ya kan? Tapi rohnya ada di Firdaus berdoa. Nah, seperti gambaran hidup kita. Waktu kita tidur pada malam hari ini, tubuh kita rest, istirahat, seperti gambaran kematian. Tapi roh kita berdoa. Ya, atau seperti tubuh Kristus yang terbaring, tertidur di kuburan pada malam hari. Nah, lalu pada subuh, ya, nah pada subuh, terus nanti masuklah doa matins. Nah, nanti kita ceritakan itu tentang kebangkitan Kristus. Jadi menjelang kebangkitan Kristus. Tetapi kalau pada senja, pada malam hari, ya, kita biasanya nanti di dalam doa Vesper itu, di dalam Vesper ini, di dalam matins ini, karena senja, lampu-lampu itu belum dinyalain. Jadi kayak masih remang-remang gelap. Hanya ada lilin. Ya, kita lihat misalnya contohnya ini ya. Videonya itu ada yang saya share. Kalian lihat nggak gerejanya itu remang-remang? Cuma ini nggak ada suara ya. Pakai yang ini soalnya ya. Harus ganti yang putih ya. Nah ini agak terang sih ya. Biasanya tuh ini di pagi ya. Saya gerejanya itu remang-remang gitu. Candle ya. Jadi ini ada candle yang dinyalain di sini. Oke. Nah itu menunjukkan satu ini dikatakan ya. Satu subuh ya, di mana lampu-lampu di gereja itu mati, hanya lilin yang menyala di tengah
dan beberapa di pinggir. Kemudian pembaca itu mulai melantunkan 6 mazmur. 6 mazmur ratapan sebetulnya. Nah, ini untuk menyiapkan kita menyongsong kebangkitan Kristus di di subuh itu. Ya. Nah, kalau kita lihat liturginya di sini ada 6 mazmur yang dibacain. Ya. Ini memang dia 6 mazmurnya nggak ditulis di sini ya. Harusnya saya kasih yang ini ya. Mazmur apa aja yang dibaca itu. Ya. Sagian prayer, kemudian 6 mazmurnya adalah nih. Waktu baca mazmur, imamnya itu berdoa, ada 12 doa yang dipanjatkan, kemudian ini ada 6 mazmur yang dinyanyikan. Mazmur 3, kemudian Mazmur 37, 38, Mazmur 62, 63, Mazmur 87, Mazmur 102, dan 142. Nah, ini memanjatkan 6 mazmur ini. Nanti kalian bisa lihat, ini mereka lagi baca mazmur ini di awal. Ya. Nah, ini mazmurnya di sini. Nanti saya kasih di ini ya, ke kasumnya ini. Nah, saya sebenarnya mau kalian tuh ikuti ini gitu, tapi tahu maknanya apa. Nah, seperti dimulai dengan mazmur ratapan, artinya memang Kristus kan sedang berbaring nih di kubur, mati untuk kita. Lalu pagi-pagi ada perempuan yang pergi menyongsong Kristus. Nah, sama seperti kita bangun pagi untuk menyongsong kebangkitan Kristus. Dengan menyongsong dia itu dengan satu ratapan atau satu penyesalan, kesedihan atas dosa-dosa kita. Nah, makanya membaca 6 mazmur itu. Oke? Jadi kalau ditanya misalnya kenapa dalam Outros itu dimulai dari 6 mazmur terus gerejanya itu remang-remang gitu ya. Karena memang subuh menjelang pagi. Nah, itu berarti memperingati apa? Memperingati menyongsong menyambut kebangkitan Kristus. Itu. Ya. Nah, as we come half of the way, nanti sampai setengah perjalanan, halfway to the tomb, perjalanan menuju ke kuburan, ya. Kemudian setengah perjalanan lagi ada 6 mazmur yang dibaca. Jadi membayangkan gini. Kita dalam hati itu kayak kita membayangkan di Vesper kita membayangkan ada penciptaan. Lalu penciptaan, lalu manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, lalu Allah memberikan para nabinya, memberikan nubuat-nubuat, ada penebus yang akan datang. Nah, itu semua diceritakan di dalam Vesper. Vesper itu kita mengharapkan, menunggu ada juru selamat yang akan datang di Vesper. Nah, lalu habis doa Vesper kita tidur. Itu seperti gambaran kematian kita. Ya. Atau tidur pada malam hari itu seperti gambaran Kristus yang terbaring di dalam kubur. Ya. Gambaran kematian kita, terus pada subuhnya ya, itu gambaran Kristus yang akan bangkit di pagi hari. Tetapi ada para perempuan yang pergi menyongsong ke kuburan, yaitu para wanita pembawa rempah-rempah.
Nah, kita waktu kita melakukan matins, otros, kita itu seperti gambaran perempuan itu yang pagi-pagi menyongsong ke kuburan Kristus. Nah, makanya gereja itu dibuat kayak remang ya, memang pagi. Oke. Nah, di dalam tradisi gereja itu biasanya ada yang sambung dengan Vesper. Jadi kalau dalam tradisi Rusia itu namanya vigil. Jadi Vesper sampai matins. Kadang doanya itu sampai tengah malam. Ya. Nah, kalau dalam tradisi Yunani Vesper sendiri besok paginya baru matins. Dia tidak sambung ke Vespernya. Besok paginya dia baru matins kira-kira jam 7 atau jam 8 gitu. Ya, baru nanti sambung puncaknya Kristus bangkit terus dia apa? Memberikan tubuh dan darahnya untuk kita. Itu nanti divine liturgy. Oke. Nah, ini cerita tentang matins ya. Di dalam video ini dia outros dulu, nanti terus sambung sampai puncaknya divine liturgy atau sakramen itu. Ya. Nah, jadi kita di sini come half of the way, setengah perjalanan, yaitu setengah perjalanan ke kuburan dan setengah perjalanan melalui 6 mazmur. Priest itu maksudnya yang ini tadi. Tadi kan ada priest ya, ada imamnya. Ini ada imamnya di sini ya. Nah, imamnya waktu kita baca mazmur, imamnya ngapain tuh? Imamnya berdoa tadi. Yang 12 doa ini. Oke, ada first prayer sampai 12 prayer ini. 12 doa ini. Ya. Kemudian dia bareheaded, tidak memakai topinya, berdiri di hadapan royal doors, berdoa. Royal doors ini pintu kerajaannya ini. Oke, ya, ini yang boleh masuk ke dalam, ini hanya imamnya. Kita umat nggak boleh masuk ke sini. Kayak gitu, oke? Nah, dia baca doa-doanya, kemudian tumnya masih tertutup. Tum kan dijaga oleh siapa? Penjaga kan? Nah, para prajurit kan? Kuburannya itu atau gua tempat Yesus dibaringkan itu masih tertutup. Oke? Nah, sebab Kristus bangkit meninggalkan kuburan yang tersegel. Jadi ini membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit, bukan karena mayatnya dicuri atau karangan-karangan saja. Kenapa? Karena kuburannya tertutup. Nah, biasanya ini royal doors-nya ini tertutup ini. Kalau di dalam tradisi ini royal doors-nya selalu terbuka ya. Biasanya ditutup rapat ini. Itu menunjukkan Kristus yang bangkit di dalam kuburan yang tersegel. Ya. Oke. Nah, kemudian ketika kita mendekat, the angels suddenly cast away the stone in a burst of light. Kalau kita lihat cerita kisahnya lagi, para malaikat itu tiba-tiba apa? Membuka batu ya yang menutupi kuburan itu, ya kan? Dan para prajurit itu jatuh dalam ketakutan. The tomb, kuburan itu sekarang terbuka sehingga kita bisa menerima misteri yang luar biasa. Nah, dari situ 6 mazmur itu selangkah demi selangkah menunjuk atau menuntun kita kepada kuburan itu. Ya, jadi kalau kita baca 6 mazmur itu mulai dari ratapan ya sampai nanti mazmur sukacita. Oke. Jadi kalau mazmur yang sampai nanti terakhir mazmur 102 sampai mazmur yang
bersukacita, dari ratapan sampai sukacita. Jadi misalnya nih ya, 6 Mazmur itu Mazmur yang membuat jiwa kita itu takut akan kematian, tapi ada pengharapan dalam janji Allah, dan akhirnya bersukacita menemukan nih. Oke, ini di Mazmur berapa ini? Oh Lord, why are those who afflict me increase? Nah, kita baca di Mazmur 102 kalau di Septuaginta, atau Mazmur 103. Coba baca satu orang Mazmur 103. Iya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memperkutai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung merajalela. Oke, terus lanjut sampai Mazmur 142. Pujilah dia kan? Mulai dari tadi ratapan, ya, mulai dari Mazmur 3 ini ratapan tentang dosa, tentang pelanggaran kita. Terus Mazmur 37 mulai tentang pelanggaran-pelanggaran kita, tetapi ada pengharapan. Kemudian 62 ini mulai ada pengharapan karena ada kebangkitan. 87 juga sama, sampai nanti puncaknya adalah 142 kita bersukacita. Coba baca Mazmur 143 kalau di LAI kita. Mazmur 143. Iya, baca aja 143. Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Iya. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara ini tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti yang sudah lama. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku terkebun dalam diriku. Ya, terus? Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Terus cepat bacanya. Tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun pulang tidur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu aku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamu aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama ya Tuhan, keluarkanlah jiwaku dari nama kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab ini hamba-Mu. Iya, jadi kalau kamu lihat di sini ada satu rejoicing ya, ada satu sukacita sebab musuh-musuh telah dikalahkan. Nah, jadi kenapa baca 6 Mazmur itu mulai dari Mazmur penyesalan, pertobatan kita, sampai nanti datang pertolongan Allah, ada pengharapan, sampai nanti kita bersukacita sebab musuh itu telah dikalahkan dengan kebangkitan Kristus. Nah, itu gambaran Martins ya. Nah, kemudian kita sampai ini ke kuburan. Setelah baca 6 Mazmur itu, kita sampai ke kuburan seperti perempuan pembawa rempah-rempah tadi. Lalu kita mendapati kuburan itu sudah terbuka. Ya.
Nah, akhirnya sang imam itu seperti malaikat yang di garden ya, yang di kuburan itu mengatakan in peace let us pray to the Lord. Nah, makanya nanti di Matinsnya ini gambarannya ya. Nih. In peace let us pray to the Lord. Nah, ini dia. In peace let us pray to the Lord. Nah, nanti ada kita sambut dengan Lord have mercy gitu. Okay, in peace let us pray to the Lord. Kemudian God is the Lord and has appeared unto us. Blessed is who comes in the name of the Lord. This is the stone which the builder rejected. It has become the head cornerstone. This is the Lord's doing and this is marvelous in our eyes. Nah, ini nanti semua dibacakan di sini. Oke. Mana tadi ya? Oke. Nih ya. For blessed is your kingdom. Terus yang mana? Yang ini ya. Oke. Nah, ini ada GSF Marvels, Obelisk and Celebrate ini. Kemudian ini. Ya, nah kalau di sini ini ya. Kemudian Matins is the end of the night watch, the waking from sleep. Matins itu adalah tanda kita sudah bangun dari tidur, ya, bangkit dari tidur. Kalau tidur itu adalah lambang kematian, maka bangun itu adalah lambang kebangkitan. Nah, maka Saint Ephraim itu mengatakan sama seperti mati itu dilambangkan seperti tidur, kebangkitan itu seperti bangun pagi hari. Oke, jadi Matin is a resurrection service, maka di dalam Matin itu adalah doa atau sembahyang kebangkitan. Nah, pada hari Minggu kita akan membaca Injil kebangkitan. Dan di akhir service kita akan menyanyikan doxologi, Glory to Thee who has shown us the light, ya, yang telah datang ke kubur dan kita yang telah datang ke kubur dan melihat kebangkitan Kristus itu dengan cara kita membaca the gospel reading, Injil kebangkitan itu. Nah, Injil kebangkitan yang biasanya dibaca ini adalah nanti kalian lihat di sini di oke. Ini saya ambil contoh yang Pentakosta ya, Matins pada hari Pentakosta ya. Kadang di teks ini nggak ditulis karena memang udah biasa dibaca. Mereka bacanya di nanti saya kasih sebetulnya bukan teks ini ya. Ada satu lagi. Nah, ini dia. Yohanes 20. Ya, ini bacanya di Yohanes 20 selama 50 terus. Nih, coba baca Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama, minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka.
Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata itu sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, ini Injil yang dibaca sebagai satu Injil kebangkitan. So, Matius merayakan kemenangan Kristus atas kematian, ya, dan ini mengutus kita ya masuk ke dalam nanti divine liturgy atau liturgi ilahi, ya, di mana kita di situ berpartisipasi di dalam tubuh dan darah Kristus. So, Matius itu kayak pengantar. Ini loh, kita udah lihat nih masuk ke dalam atau melihat satu kebangkitan Kristus, ya, yang sudah menang atas dosa dan maut. Nah, lalu kalau Kristus yang sudah menang dosa dan maut, nah kita baru ikut berpartisipasi di dalam kemenangan Kristus itu dengan mengikuti sakramen tadi, sakramen perjamuan kudus itu. That's the whole gambaran singkat ya tentang Matius. Nah, next week nanti kita akan bahas lihat contohnya ya seperti apa Matius itu cukup panjang ini ya. Tapi gambaran umumnya adalah nanti selain ada tadi ada pembacaan Injil, kemudian Mazmur, Injil kebangkitan ya. Nah, ini nanti ada sisipan kidung-kidung yang dirayakan pada hari itu, pada Matius itu. Misalnya kalau hari Minggu biasanya nanti kita tambah kidung-kidung kebangkitan, tapi kalau Matiusnya di hari Senin biasanya itu nanti memperingati para malaikat. Selasa Yohanes Pembaptis, Rabu tentang pengkhianatan Yudas, ya. Kamis tentang para rasul, Jumat tentang penyalipan, Sabtu tentang orang-orang yang sudah mati martir, yang sudah meninggal. Nah, Minggu tentang kebangkitan. Nah, jadi ada kalau Matiusnya di hari Minggu, ya berarti ada tambahan atau ada nyanyian tentang kebangkitan. Tapi kalau misalnya Matiusnya di hari Senin, nanti ada tambahan, ada kidungan tentang para malaikat, gitu ya. Nah, jadi ada nyanyian-nyanyian ini. Kalau misalnya itu Pentakos atau Pentakosta, ada tambahan tentang kidung-kidung tentang Pentakosta di dalam Matius itu. Tapi basically Matius itu ada seperti gambaran tadi, kita menyambut kemenangan atau kebangkitan Kristus. Ya. Lalu nanti setelah itu mengantar kita masuk ke divine liturgy. Nah, liturginya ini nanti mulai dari sini. Yang kemarin saya bahas itu ada 4 bagian ya. Yaitu pertama persiapan yang disebut sebagai proskomedia atau preparation, protesis ya. Kemudian yang kedua signasis atau liturgi firman. Baru yang ketiga ekaris atau liturgi perjamuan kudus. Nah, itu. Jadi 3 bagian itu. Nah, ini setiap bagian seperti apa? Jadi kita akan bahas pertemuan selanjutnya ya. Oke. Ini tentang Matius ya, tapi nggak ada suara ini, kita nggak bisa dengar videonya.
Saya harap ini bisa ngerti. Nanti minggu depan mungkin ya kita mau lihat. Saya belum bisa pastikan apakah nanti Romo ini bisa ngajar atau enggak. Semoga dia bisa. Dan kita lihat gambaran gerejanya tadi yang seperti ya ada tadi ikon-ikon dan sebagainya ya. Nah kemudian nanti mungkin dia juga bisa menjelaskan tentang divine liturginya. Divine liturginya sebetulnya ada bahan ini ya. Nah, waktu kita liturgi itu semua misalnya yang dimaksud dengan preparation itu apa aja? Ya. Kemudian ada liturgi firman. Ini fastingnya ya. Ini ada baju-bajunya itu seperti apa? Kemudian ini seperti ini ya, ada cawan ya. Nah, nanti masuk ke ininya. Ini ada rotinya ya, yang kemudian dipecah-pecahkan. Gitu. Lalu ini alat-alat di dalam gerejanya ini ya. Ini kayak ada ini untuk pendupaan seperti ini ya. Lalu nanti ada baru masuk ke liturgi firman-nya. Oke. Nah, ini semua bisa ada penjelasannya semua. Nanti ada small entrance, ada Injil masuk. Nih ya, ini Injil yang sudah datang artinya Kristus sudah datang. Kemudian ada great entrance di mana sang imam itu membawa tubuh dan darah Yesus keliling gereja. Artinya memang dia sudah mengalami penyalipan, ya, mempersembahkan tubuh dan darahnya. Nah, namanya great entrance. Oke, nanti semua itu ada ilustrasinya di video yang saya kasih itu. Cuma perlu penjelasan ini loh. Nah, ini penjelasannya ada di buku ini sebetulnya, ya. Kemudian yang Martins ini, Martins sebenarnya bisa juga dibaca di buku ini. Ini ada tentang Martins di sini. Kalau kalian ikuti atau otros istilahnya ya, Martins atau otros ada di nih ya, otros atau Martins. Nah, ini maksudnya nih. Ya, jadi memang ada teorinya, terus ada video yang diilustrasikan itu. Nah, itu yang ada sulit di sini ya. Oke, tapi paling tidak dapat gambaran ya tentang Martins itu. Kemudian ini ada 2 file ya. Tapi kalau file yang saya kasih kemarin itu belum ada 6 Mazmur. Nanti dibaca 6 Mazmur itu baru nanti setelah itu baru kita masuk ke setelah 6 Mazmur itu nanti baru masuk ke ini ya, litani ya. Lalu ada katismata. Katismata itu berarti kayak kidung-kidung kebangkitan ya. Karena para perempuan yang ketika melihat Kristus itu bersukacita lalu mereka mengidung. Nah, sama seperti di Martins itu kita juga mengidung kebangkitan, kidung-kidung kebangkitan itu. Itu intinya. Oke, kita sampai di sini dulu.
Ada yang mau tanyakan? Nanti. Ada yang mau tanyakan? Oh, bisa nih, ini buku bisa difotokopi ya. Ini ada penjelasan tentang Matins, Vesper, doa-doanya ini. Atau ada yang bisa jadikan ini, di scan, nanti bisa jadikan PDF sih. Ini bagus nih. Ya. Ada satu buku yang tebal ya, bahas khusus tentang Vesper, kemudian Matins, doa-doa begitu, ya. Itu lebih lengkap. Tadi yang saya tunjukkan dua itu cuma inti-intinya aja sih. Ya. Ada yang pernah di sini baca doa Matins? Kalian? Kemarin kan saya suruh kalian yang paraklesis ya. Oke. Matins itu boleh coba itu. Artinya kita doa seperti tadi, menuju kepada kuburan, menyongsong kebangkitan Kristus. Kalau Vesper, kita mengharapkan kedatangan Kristus. Ya, di Matins ini menyongsong kebangkitan Kristus. Dan setiap hari itu kan ada perayaan-perayaan tertentu ya. Nanti kalian bisa sebetulnya lihat di liturgi.io ini. Ya, liturgi.io kalau yang mau baca, atau di GOE ini. Setiap hari ada Matins. Misalnya hari ini Senin ya, kita memperingati Saint ini Autonomus, ya. Kemudian Saint Theodore. Nah, nanti ada pujiannya tentang mereka. Tapi hari Senin itu kita memperingati apa? Tentang para malaikat. Nah, nanti di sini ada pujian untuk para malaikat. Gitu. Ya, ada pujiannya untuk para malaikat. Jadi kalian bisa baca di namanya itu GOA Digital Chant Stand kayak gini. Itu bisa diinstal di HP ya. Ini klik aja di situ GOA Digital Chant Stand. Ya. Gitu. Nah, di sini biasanya dia kasih Matins, liturgi, Vesper. Gitu. Ya. Nah, setiap hari ada. Kayak hari ini, Senin, Matinsia itu live taking the feast of the nativity of the Theotokos. Jadi setelah kelahiran Theotokos, ya, yang kemarin, nah kita masih memperingati itu. Live takingnya. Perpisahan dengan kelahiran Theotokos itu maksudnya. Ya. Theotokos itu kita peringati tanggal berapa kemarin? Ya, 4 hari yang lalu kan? Oke. Nah, sekarang kita 8 September ya. Oke.
Nah, ada matins tentang kelahiran Theotokos, maka nanti ada kidung-kidung pujiannya untuk di matins itu. Atau kalau enggak kalian install di liturgi, bisa ini bukan aplikasi tapi di website ya, liturgi.io nih. liturgi.io. Nah, itu ada di situ tentang jam-jam ibadah itu semua lengkap. Minta duhu berdoa buat kita yang tiap hari mengantuk.